Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas dari buku Bahasa Indonesia ya, Kawan Seiring. Nah, buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Yang mana buku ini dipakai untuk siswa SD atau MI kelas 3 ya, sebagai buku pendukung dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar ya. Tentunya sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, langsung saja kita mulai ya. Karena ini baru awal, kita mulai dari bab 1. Nah, kita lihat ada gambar di sini yang perlu kita perhatikan nanti ya. Bab 1, ayo main. Nah, sebelum kita memulai tentunya ada tujuan pembelajaran ya dari bab ini. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian dapat menemukan dan mengelompokkan gambar benda. Yang kedua, kalian mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyampaikan gagasan dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, kalian memahami dan mengikuti instruksi guru. Nah, itu tujuan pembelajaran di bab 1 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar anak-anak ya, anak-anak yang sedang bermain sesuai dengan tema dari bab 1 ini, yaitu ayo bermain. Di sini ada yang sedang bermain lompat tali, memancing ya ini ya, di ember. Kemudian ada yang bermain bakia ya, kemudian ada yang bermain egrang. Nah, ini banyak sekali permainan ya. Oke, sekarang kita ke halaman 2. Nah, kita akan mulai siap-siap belajar. Nah, sebelum belajar nih, kita lihat dulu. Lihat gambar berbagai permainan pada pembuka bab ini tadi lah. Gambarnya tadi udah kita lihat ya. Sudah kita lihat. Adakah permainan yang kalian suka? Nah, permainan apakah ada yang disuka tadi? Ada permainan lompat tali, egrang, kemudian ada bakia ya. Kira-kira kalau ada bisa disebutkan ya. Kalau misalnya tidak ada, ini lanjutannya. Ini misalnya ada yang disuka, berarti misalnya permainan egrang, ditulis saja permainan egrang ya, atau dijawab aja, tidak perlu ditulis ya. Kemudian jika tidak ada, permainan apa yang kalian suka dari gambar tadi? Kalau tidak ada satupun yang kalian suka, kira-kira permainan apa? Misalnya bermain congklak. Nah, congklak di sana kan tidak ada. Atau mungkin bermain kelereng. Nah, mengapa kalian suka permainan itu? Misalnya kalau suka permainan congklak itu, kenapa suka permainan itu? Ya karena bisa melatih kita dalam berhitung, misalnya kalau sukanya permainan congklak. Dengan siapa kalian bisa memainkannya? Nah, bermain dengan teman, misalnya teman sebangku atau teman di rumah. Nah, apakah kalian tahu permainan pulau kursi? Lah, ini ada satu permainan baru, yaitu permainan pulau kursi. Ayo kita mainkan. Dilihat di sini gambarnya. Lah, permainan pulau kursi kira-kira seperti ini ya. Jadi anak-anak naik di atas kursi ya. Anggap aja ini di tengah lautan ya. Ini naik kapal ceritanya. Lah, ini ada ikannya. Coba kita lihat petunjuknya seperti apa di sini. Nah, menyimak, ikuti petunjuk guru. Pulau kursi, ini ada yang jadi ikan hiu ceritanya ya. Jadi petunjuknya seperti apa? Duduklah di sebuah kursi. Nah, berhati-hatilah, ikuti petunjuk gurumu. Bayangkan kalian tinggal di pulau sebesar kursi. Nah, tinggalnya segini. Nah, kalian tidak boleh bergerak. Kalau kalian bergerak jatuh nanti dimakan ikan. Di sekeliling kursi adalah lautan. Waspadalah. Berhitung 1 sampai 50. Apa yang kalian rasakan? Nah, kalau kira-kira rasanya gimana? Kalau duduk di atas kursi terus ya di pulau, tidak kemana-mana, itu rasanya gimana? Mana yang kalian lebih sukai? Bergerak bebas atau diam? Nah, ternyata kebanyakan anak-anak tentunya lebih suka bergerak bebas ya dibandingkan diam. Oh, ternyata diam itu menjemukan. Nah, kata seperti itu. Nah, tapi kalau bergerak nanti akan dimakan ikan, bisa mati. Wah, kan susah itu. Dilema itu namanya. Oke, kita ke halaman berikutnya. Di sini ada membaca ya. Kita baca dengan cermat. Lompat tali. Putar lebih cepat, seru Tio. Anis dan Edo memberi semangat.
Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian hup, hup. Wah, ini ceritanya sedang bermain lompat tali ya. Ini Anis dan Edo yang memegang talinya ya, sementara Tio memberi aba-aba, putar lebih cepat lah itu. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya masih ada kelanjutan bacaannya ya. Gagal. Tali membeli kaki Tio ya. Jadi Tio ini yang melompat ya. Dia mengambil ancang-ancang, ternyata tali membelit ya. Gagal, tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Nah, jadi gantian. Setelah Tio yang melompat, gantian Anis yang melompat ya. Itu ceritanya tentang lompat tali ya. Jadi bisa dibaca dengan cermat biar tahu maksud dari bacaan itu apa. Nah, ini ada gambar juga ya, selain bermain lompat tali di sini ada kapal, namanya kapal otok-otok ya. Dia taruh di atas ember. Nah, ini ada yang pakai krep juga, mungkin kakinya sedang sakit, ini lagi diperban. Mereka juga sedang bermain-main. Oke, kita ke halaman 6. Halaman 6 ini ada kosa kata baru lah. Tadi ada kata ancang-ancang sama membelit. Ancang-ancang itu artinya apa? Ancang-ancang itu persiapan ya. Jadi kita tahu ancang-ancang itu artinya persiapan. Kemudian ada membelit ya. Membelit itu artinya melilit atau mengikat ya. Kakiku terbelit berarti terlilit. Nah, terikat oleh tali ya itu. Nah, oke. Lengkapi kalimat berikut dengan ancang-ancang atau membelit. Nah, oke. Ini ya. Sudah saya berikan jawabannya dengan pulpen warna berbeda ya, biar bisa membedakan mana yang jawaban, mana yang bukan ya. Adikku cemberut. Aku tahu biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil ancang-ancang ya, mengambil persiapan, kemudian melompat sambil bergaya. Nah, ancang-ancang nih ya. Jawabannya berarti ancang-ancang. Ku ajak adikku memainkan permainan anak gorila. Dia memeluk dan membelit kakiku sambil tertawa. Ini dibelit ya. Dibelit itu dililit. Nah, kakinya dililit. Oke, berarti jawabannya adalah ancang-ancang dan membelit. Itu untuk halaman 6. Kita lanjut ke bahasa di halaman 7 ya. Jawablah pertanyaan berikut. Menurut kalian cerita lompat tali bercerita tentang apa? Nah, pilihlah jawaban yang tepat dengan membubuhkan tanda centang. Setelah kita baca pasti tahu ya, tadi bercerita tentang cara bermain lompat tali ya tadi. Betul, maka kita centang ya. Karena caranya melompat seperti apa supaya tidak terbelit tali. Kemudian perasaan saat bermain lompat tali ya. Tadi ya, ketika dia jatuh tetap tertawa, perasaannya berarti tetap senang. Nah, kemudian cara membuat peralatan lompat tali ini tidak ya, karena tidak ada, tadi dijelaskan di bacaan. Kemudian peralatan yang harus dibawa saat main lompat tali juga tidak dijelaskan. Nah, ini maka di cerita lompat tali tadi bercerita tentang cara bermain lompat tali dan perasaan saat bermain lompat tali. Nah, oke ya. Pernyataan ini mengajak kalian mencari ide pokok suatu cerita, yaitu hal terpenting yang dibahas dalam cerita. Jadi hal terpenting yang dibahas dalam cerita tadi ternyata adalah cara bermain lompat tali dan perasaan saat bermain lompat tali ya. Oke, kita lanjut ke halaman 8. Halaman 8 di sini membaca lagi ya. Bacalah kembali cerita lompat tali dan jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini sudah saya jawab sekalian ya. Tadi lompat talinya sudah kita baca. Bagaimana perasaan Tio dan teman-temannya saat bermain lompat tali? Perasaannya tadi adalah senang dan gembira. Bagaimana kalian tahu ya? Tio dan temannya bermain dengan penuh semangat. Nah, itu berarti dia tentunya senang ya. Bagaimana perasaan Tio ketika kalah? Nah, ketika Tio kalah tadi gimana? Tetap senang dan tertawa saat jatuh ya. Jadi perasaannya tetap senang ya, walaupun kalah ya. Oke, pernahkah kalian kalah dalam suatu permainan? Tentu pernah ya. Jadi dalam bermain tentunya ada yang menang, ada yang kalah. Pastinya kita tidak selalu menang terus ya. Oke, jika pernah, bagaimana perasaan kalian saat itu? Nah, tetap senang karena setiap permainan pasti ada yang menang atau kalah.
Tetapi sportivitas dan kebersamaan itu jauh lebih utama ya. Jadi kita bisa bermain dengan teman-teman itu lebih utama ya. Jadi tidak perlu kita kalah langsung marah-marah, itu tidak. Kita harus memberikan selamat, yang menang itu namanya sportif ya itu. Oke, nah ini ada beberapa perasaan ya, ada senang, sedih, ada marah, ada menangis, ada cemberut. Nah ini kira-kira ungkapan perasaan ya. Selanjutnya kita ke halaman 9. Di sini ada lihat kembali gambar dalam cerita lompat tali tadi. Amati Tio dan teman-teman sedang bermain tali. Apa saja yang kalian lihat dalam gambar, buat tabel seperti ini di buku tulis dan isi dengan temuan kalian. Ini kita lihat ya, mainan, benda lain, dan makhluk hidup. Coba kita lihat di sini gambarnya pada saat lompat tali lah ini. Di gambar di sini ternyata lah ada Tio dan teman-teman, ada tali, ada kucing, ada pohon, ada ember yang berisi perahu ya. Kemudian ada ini krek namanya. Oke, langsung kita isi ya. Di sini udah saya isikan juga. Nah, mainannya ada tali mainan tadi yang dipakai lompat tali. Benda lainnya ada ember berisi air untuk mainan perahu. Kemudian makhluk hidupnya ada Tio dan teman-temannya. Kemudian ada kucing juga ya. Kemudian mainan berikutnya ada perahu mainan ya. Benda lainnya ada krek, ketiak ya, krek yang ditaruh di ketiak, ini alat bantu jalan karena ada yang kakinya sakit tadi. Kemudian makhluk hidupnya ada tumbuhan dan pohon. Itu ya. Jadi tujuannya apa? Setelah mengamati ilustrasi, kalian diminta menemukan gambar benda dan memasukkannya ke dalam kelompok yang tepat. Nah itu jadi mengelompokkan ya, mana yang makhluk hidup, mana mainan, mana benda lain. Oke, mungkin sampai di halaman 9 dulu ya, di bab 1 bahasa Indonesia kawan seiring ya. Untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.